Assalamualaikum teman-teman cerita malam. Kali ini saya akan membahas cerita horor tentang iblis padi, tumbal petani kaya. Bagaimana cerita selengkapnya? Selamat menyaksikan. Kisah pesugihan pertanian dan perjanjian setan di tengah sawah yang diambil dari cerita nyata. Di sebuah desa yang subur bernama Sungging Jati, sawah-sawah membentang luas bagaikan permadani hijau. Desa ini terkenal dengan panen padinya yang sangat melimpah. Tapi di balik kemakmuran itu tersimpan rahasia gelap tentang seorang petani kaya raya yang mempersembahkan ladangnya kepada iblis agar sawahnya tak pernah gagal panen. Orang-orang desa pun bercerita, jangan iri pada sawahnya Pak Margo, tanahnya diberkati, atau lebih tepatnya dikutuk, kata orang-orang desa. Margo adalah petani sukses yang tinggal di tepi desa Sungging Jati. Usianya sudah lebih dari 50 tahun, namun ia masih bertenaga. Setiap hari turun ke sawah. Sawahnya luas dan padinya selalu lebih tinggi dan lebih banyak daripada yang lain. Dalam satu musim, ia bisa panen 3 kali. Padahal secara logika, tanah itu tidak lebih subur dari tanah tetangga-tetangganya. Dulu, Margo hanyalah petani miskin yang biasa. Ia sering gagal panen, hutang menumpuk, dan keluarganya kelaparan. Namun, sejak satu malam yang tak pernah ia ceritakan kepada siapapun, nasibnya berubah drastis. Istrinya meninggal mendadak, lalu hartanya mulai datang perlahan-lahan. Hingga kini, ia menjadi pemilik sawah terbesar di desa Sungging Jati. Namun, kesuksesan itu ada harga yang harus dibayar. 20 tahun sebelumnya, Margo yang masih muda dan putus asa pernah bertemu dengan seorang kakek misterius di pasar malam. Kakek itu memberikan sebuah biji padi berwarna hitam legam dan berkata, "Tanam ini di tengah sawahmu. Siram dengan air darah dari jari tanganmu. Dalam 3 bulan, hasilnya akan berlipat-lipat. Tapi ingat, setiap panen harus ada tumbal yang harus dibayar," kata kakek itu. Margo tertawa saat itu, menganggapnya lelucon. Tapi karena frustasi, ia mencoba juga. Ia menanam biji hitam itu sendirian di malam hari, menusuk jarinya sendiri dan meneteskan darah ke tanah. Alhasil benar saja, 3 bulan kemudian sawahnya tumbuh luar biasa subur. Ia panen paling banyak dan sejak saat itu hidupnya berubah menjadi mewah. Tapi sejak saat itu pula, setiap kali musim panen tiba, satu nyawa di sekitarnya selalu melayang. Musim pertama, istrinya meninggal di dapur karena tersedak. Musim kedua, anak yang sulung jatuh ke sumur dan tenggelam. Dan musim ketiga, adik kandungnya digigit ular saat membantu memanen padi. Margo sadar ia telah membuat perjanjian dengan iblis padi, dan setiap panen tanahnya haus akan darah. Margo mencoba mengakali perjanjian. Ia menyumbang ke panti asuhan, menanam padi di luar desa, bahkan mencoba berhenti bertani. Tapi semua usaha itu gagal jika ia tidak menanam padi di lahannya sendiri. Suara gaib akan datang tiap malam. "Tanam kembali, atau nyawa kamu sendiri yang kami ambil," kata suara gaib itu. Dan jika ia panen tanpa memberi tumbal, hal-hal mengerikan pun terjadi kepadanya. Yang pertama, tikus raksasa muncul di sawah dan menyerang pekerja. Kedua, padi tumbuh berwarna hitam dan mengeluarkan cairan darah. Dan yang ketiga, burung-burung jatuh mati di tengah ladang. Dan akhirnya Margo pasrah. Setiap musim panen, ia diam-diam memilih satu orang dari desa, biasanya pendatang, orang tua sebatang kara, atau pekerja keras, atau pekerja lepas. Ia membiarkan kecelakaan terjadi kepada korban tersebut. Warga desa pun mulai berbisik-bisik,
tapi tak ada yang berani menuduh langsung. Warga tahu sawah Margo dikendalikan sesuatu yang tak kasat mata. Suatu hari datang seorang pemuda yang bernama Aga, mahasiswa pertanian dari kota, yang sedang melakukan riset skripsi tentang sistem pertanian tradisional. Ia menginap di rumah Margo dan membantu bertani setiap hari. Aga sangat kagum melihat keberhasilan panen di lahan Pak Margo. "Pak, kenapa bisa panennya subur terus ya? Apa rahasianya?" Margo hanya menjawab datar, "Tanah ini sudah kenyang, tinggal dijaga saja," kata Margo. Namun agak curiga, ia mulai mencari tahu. Ia mewawancarai petani lain dan mulai mendengar cerita-cerita aneh. Hingga suatu malam Aga melihatnya sendiri. Di tengah sawah, Margo berdiri memegang seikat padi hitam sambil membacakan mantra. Seekor makhluk tinggi seperti bayangan berwujud manusia padi muncul dan berlutut di hadapannya. Dari tubuh makhluk itu keluar tangan-tangan kecil seperti akar yang menancap ke tanah. Aga pun panik dan melarikan diri. Esok harinya Aga ingin pergi dari desa tersebut. Tapi saat ia mengepak barang, Margo mendatanginya. "Kamu sudah tahu terlalu banyak. Maafkan saya, nak," kata Margo. Malam itu warga menemukan Aga menghilang. Motornya tertinggal di rumah, tapi tak ada jejak kemanapun ia pergi. Polisi mencari berminggu-minggu tapi tak ada hasilnya. Namun beberapa petani mengaku melihat tubuh seseorang tertanam setengah badan di tengah sawah Pak Margo, seperti orang yang dipendam hidup-hidup dan tertutup oleh batang-batang padi yang tumbuh sangat cepat. Tapi keesokan harinya sawah itu kembali seperti biasa. Padi subur, angin berhembus sejuk, dan Margo sekali lagi panen besar. Pak Margo kini sudah tua, tapi ia masih menjaga sawahnya sendiri. Tidak pernah menikah lagi, tidak punya keluarga. Setiap panen ia menyendiri dan tidak pernah mengizinkan siapapun masuk ke petak paling tengah, tempat padi paling tinggi tumbuh dan subur. Warga desa pun tak berani lewat malam-malam di dekat ladangnya. Mereka bilang terdengar suara orang menangis dan di antara batang padi tersebut. Dan saat angin besar datang, daun-daun padi bergesek seperti suara bisikan datang. "Berikan kami darah, berikan kami darah." Suara-suara bisikan tersebut. Iblis padi, tumbal petani kaya, adalah peringatan tentang kekayaan yang datang dari perjanjian gelap. Dalam tradisi mistis Jawa dan Nusantara, pesugihan bukan hanya terjadi di gunung atau di hutan, tapi bisa saja melalui tanah hasil bumi. Dan yang diminta bukan sekedar harta, tapi nyawa orang lain sebagai tumbalnya. Jika tanah bisa diberkahi, ia juga bisa dikutuk, dan kutukan yang dipupuk dengan darah dan tumbuh lebih subur dari padi biasanya. Nah, itulah geng cerita iblis padi, tumbal petani kaya. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Semoga kalian suka dan terima kasih.